Pernahkah Anda membayangkan, satu detik saja keterlambatan bisa mengubah hidup seseorang selamanya? Bayangkan seorang ayah yang tadinya masih bisa tersenyum, berbicara, dan berjalan. Lalu dalam hitungan menit, mulutnya mencong, tangannya melemah, dan dunia terasa berputar tanpa peringatan. Yang lebih menyedihkan, banyak keluarga sebenarnya sudah melihat tanda-tandanya, tetapi tidak menyadarinya. Dan hari ini, saya akan membahas satu topik yang sering dianggap remeh, bahkan dianggap mitos, namun terus dibicarakan dari mulut ke mulut di keluarga yang memiliki orang tua usia 50, 60, 70, bahkan 80 tahun. Tentang jarum pentol. Apakah benar jarum pentol bisa menyelamatkan dari stroke? Atau justru bisa membahayakan jika salah dipahami? Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai, karena di akhir nanti Anda akan memahami apa yang benar, apa yang salah, dan apa yang harus dilakukan sekarang juga demi orang tua yang Anda cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan, seorang praktisi medis yang sehari-hari menangani pasien dewasa dan lansia dengan masalah pembuluh darah, tekanan darah tinggi, dan resiko stroke. Di video ini, saya tidak ingin menakut-nakuti Anda, tetapi saya ingin membuka mata dengan bahasa yang mudah dipahami tanpa mengurangi ketepatan medis. Sebelum kita lanjut, jika Anda merasa topik ini penting untuk orang tua, pasangan, atau keluarga di rumah, silahkan klik tombol like dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan edukasi kesehatan yang bisa menyelamatkan nyawa. Percayalah, satu video bisa jadi satu keputusan besar dalam hidup Anda. Stroke bukan penyakit yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Stroke adalah akumulasi. Akumulasi dari tekanan darah yang tidak terkontrol, gula darah yang dibiarkan tinggi, kolesterol yang menumpuk diam-diam, dan kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Pada usia 50 tahun ke atas, pembuluh darah tidak lagi seelastis dulu. Dindingnya menebal, aliran darah melambat, dan otak sangat sensitif terhadap perubahan sekecil apapun. Masalahnya, banyak lansia tidak merasakan sakit sebelum stroke terjadi. Tidak ada rasa nyeri hebat, tidak ada alarm keras. Yang ada hanyalah tanda-tanda halus yang sering diabaikan. Dan disinilah saya ingin bertanya pada Anda dengan jujur dan tenang. Berapa banyak dari kita yang baru benar-benar peduli setelah orang tua jatuh sakit? Berapa banyak yang berkata, "Seandainya dulu saya tahu." Video ini mungkin adalah jawaban dari kata seandainya itu. Sekarang, saya ingin Anda menarik nafas sebentar, karena ada kabar baik. Tidak semua risiko stroke berakhir dengan kelumpuhan. Tidak semua tanda awal harus berujung tragedi. Dan tidak semua informasi yang beredar di masyarakat itu sepenuhnya salah, asal dipahami dengan cara yang benar. Di bagian selanjutnya, saya akan mulai membuka mengapa jarum pentol sering dikaitkan dengan stroke, apa yang sebenarnya terjadi secara medis, dan 6 hal penting yang jarang sekali dijelaskan dengan bahasa yang jujur dan ilmiah. Dan di sanalah Anda akan mulai melihat gambaran besarnya. Tetap bersama saya, jangan lompat ke kesimpulan, karena pemahaman setengah-setengah jauh lebih berbahaya daripada tidak tahu sama sekali. Saya Dr. Fauzan, dan kita akan lanjutkan pembahasan ini di bagian berikutnya. Kita lanjutkan. Di bagian sebelumnya, saya sudah menyampaikan satu hal penting. Stroke tidak datang tiba-tiba, dan tanda-tandanya seringkali diabaikan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling sering menimbulkan perdebatan. Bagian yang membuat banyak keluarga bingung, takut salah langkah, namun juga takut tidak berbuat apa-apa. Tentang jarum pentol. Di masyarakat kita, khususnya saat menghadapi lansia yang tiba-tiba lemas, bicara pelo, atau wajahnya terlihat tidak simetris, sering terdengar satu kalimat ini. "Tusuk saja pakai jarum pentol, Dok." Kalimat ini diwariskan turun-temurun, dari tetangga, dari orang tua, bahkan dari orang yang mengaku pernah melihat keajaiban. Pertanyaannya sederhana,
Namun jawabannya tidak sesederhana itu. Apakah jarum pentol benar-benar bisa menangani stroke atau justru berisiko memperparah keadaan? Secara medis, stroke terjadi karena dua penyebab utama. Pertama, pembuluh darah di otak tersumbat sehingga aliran darah terhenti. Kedua, pembuluh darah di otak pecah akibat tekanan yang terlalu tinggi. Dalam dua kondisi ini, yang paling menentukan keselamatan pasien adalah waktu, bukan jarumnya, bukan ramuan apapun, tetapi kecepatan penanganan medis yang tepat. Namun, ini bagian yang sering tidak dijelaskan dengan lengkap. Mengapa sebagian orang merasa pasiennya sempat membaik setelah ditusuk? Mengapa cerita ini terus hidup meskipun dunia medis tidak pernah merekomendasikannya? Jawabannya akan membuka mata Anda. Penjelasan ilmiah ringan. Pada kondisi tertentu, rasa nyeri mendadak bisa memicu refleks tubuh. Detak jantung bisa berubah. Kesadaran bisa sedikit meningkat. Pasien bisa terlihat lebih responsif selama beberapa saat. Namun ini bukan perbaikan stroke. Ini hanyalah respon sementara, seperti seseorang yang disiram air dingin saat pingsan. Masalah utamanya tetap ada. Sumbatan tetap ada. Resiko kerusakan otak tetap berjalan, dan waktu terus habis. Yang paling berbahaya bukan jarumnya. Yang paling berbahaya adalah rasa aman palsu. Ketika keluarga merasa, oh sudah ditusuk, sudah mendingan. Padahal sebenarnya otak sedang mengalami kerusakan detik demi detik. Inilah alasan mengapa banyak pasien datang ke rumah sakit sudah terlambat ditolong. Kabar baik mulai ditanamkan. Namun saya tidak ingin Anda hanya merasa takut, karena ada kabar baik. Tubuh manusia memiliki sinyal-sinyal awal yang bisa dikenali bahkan sebelum stroke berat terjadi. Dan disinilah pemahaman yang benar bisa menyelamatkan nyawa. Di bagian berikutnya, saya akan membahas 6 hal baik yang sering disalahartikan dalam konteks jarum pentol dan pertolongan pertama, yang jika dipahami dengan benar, justru bisa menjadi langkah awal penyelamatan. Dan di bagian itu pula, saya akan memberikan solusi yang seharusnya dilakukan tanpa panik, tanpa mitos, dan tetap sesuai medis. Transisi lembut ke bagian 3. Jangan berhenti di sini, karena bagian selanjutnya adalah inti dari video ini. Bagian yang akan menentukan apakah Anda hanya penonton atau orang yang benar-benar siap melindungi keluarganya. Saya, Dr. Fauzan. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Kita lanjutkan dengan kepala dingin. Di dua bagian sebelumnya, saya sengaja tidak langsung menyimpulkan. Karena dalam dunia medis, kesimpulan yang terburu-buru bisa berujung pada keputusan yang salah. Sekarang, kita masuk ke inti pembahasan tentang 6 hal yang sebenarnya baik, namun sering disalahartikan hingga akhirnya dikaitkan dengan jarum pentol pada lansia usia 50, 60, 70, bahkan 80 tahun. Saya ingin Anda mendengarkan bagian ini dengan pikiran terbuka, karena 6 hal ini adalah kunci mengapa sebagian orang merasa jarum pentol membantu, padahal yang bekerja bukanlah jarumnya. Hal pertama, kewaspadaan mendadak. Hal baik yang pertama adalah keluarga menjadi sadar bahwa ini darurat. Ketika seseorang berkata, ini kayaknya stroke, lalu mengambil jarum pentol, sebenarnya ada satu hal positif yang terjadi, yaitu keluarga tidak menganggap enteng kondisi tersebut. Masalahnya, kewaspadaan ini sering berhenti pada tindakan yang keliru. Padahal, kewaspadaan itu seharusnya menjadi pemicu untuk bertindak cepat secara medis. Hal kedua, pasien langsung dikerumuni, diajak bicara, diperhatikan. Ini penting, karena pasien stroke ringan yang dibiarkan sendirian bisa tiba-tiba jatuh, tersedak, atau kehilangan kesadaran. Namun sekali lagi, yang menyelamatkan bukanlah jarumnya, melainkan kehadiran dan pengawasan. Hal ketiga, stimulasi nyeri. Ini yang paling sering disalahpahami. Tusukan jarum menyebabkan nyeri. Nyeri memicu refleks saraf. Pasien bisa mengerang, bergerak, atau tampak lebih sadar. Disinilah banyak orang berkata, "Tuh kan, langsung bereaksi." Padahal, secara medis, reaksi ini bukan perbaikan otak,
melainkan respon tubuh terhadap rangsangan. Ibarat mesin yang dipukul agar hidup sebentar, namun kerusakan di dalamnya tetap berjalan. Hal keempat, posisi pasien berubah. Tanpa sadar, saat hendak menusuk jarum pentol, keluarga sering memposisikan pasien lebih duduk, lebih tegak, atau tidak telentang penuh. Ini baik, karena posisi setengah duduk bisa membantu pernafasan dan mengurangi risiko tersedak. Namun kembali lagi, yang menolong adalah posisi, bukan jarumnya. Hal kelima, pasien tidak diberi makan atau minum. Banyak keluarga takut pasien tersedak sehingga mereka menahan untuk tidak memberi minum atau makan. Ini keputusan yang tepat. Pasien stroke beresiko tinggi mengalami gangguan menelan. Namun sayangnya, keputusan benar ini sering dikaitkan dengan ritual yang salah. Hal keenam, ada harapan. Dan ini yang paling manusiawi, harapan. Ketika orang melakukan sesuatu, meski salah, mereka merasa tidak pasrah. Secara psikologis, harapan bisa membuat keluarga lebih tenang dan pasien lebih kooperatif. Tetapi harapan tanpa arah yang benar bisa menyesatkan. Dan sekarang, saya akan sampaikan solusi yang benar. Solusi medis yang seharusnya dilakukan. Jika Anda melihat lansia mengalami salah satu tanda berikut, wajah tidak simetris, bicara pelo atau tidak jelas, lengan atau kaki mendadak lemah, bingung tiba-tiba, sakit kepala hebat tanpa sebab, maka lakukan ini dengan tenang dan tegas. Pertama, hentikan semua mitos. Jangan menusuk, jangan memijat keras, jangan memberi minum. Kedua, posisikan pasien setengah duduk dan longgarkan pakaian. Ketiga, catat waktu mulai gejala. Ini sangat penting untuk dokter. Keempat, segera bawa ke rumah sakit yang memiliki fasilitas stroke. Waktu emas penanganan stroke adalah 3–4,5 jam pertama. Lewat dari itu, risiko cacat permanen meningkat drastis. Ingat baik-baik, stroke bukan soal keberanian. Stroke bukan soal tradisi. Stroke adalah soal kecepatan dan ketepatan. Dan di bagian berikutnya, saya akan menceritakan kisah nyata dari klinik saya sekitar 2 bulan yang lalu. Tentang seorang pasien, kita sebut saja si B. Cerita ini akan membuat Anda memahami betapa tipisnya jarak antara selamat dan penyesalan seumur hidup. Sekarang, saya ingin Anda mendengarkan dengan hati yang tenang. Bukan cerita sensasi, bukan cerita yang dilebih-lebihkan. Ini adalah kisah nyata yang saya temui di klinik sekitar 2 bulan yang lalu. Kita sebut saja pasien ini dengan nama si B. Si B berusia 67 tahun, seorang ayah, masih aktif, masih mengantar cucu ke sekolah. Pagi itu, sekitar pukul 6, si B tiba-tiba merasa pusing. Tidak terlalu sakit, tidak sampai jatuh, hanya rasa aneh di kepala bagian kiri. Beberapa menit kemudian, istrinya menyadari bicara si B mulai pelo. Tangannya gemetar ringan. Namun, si B masih bisa berjalan. Dan disinilah banyak keluarga melakukan kesalahan yang sama. Karena gejalanya belum parah, keluarga memilih menunggu. Ada yang berkata, masih bisa jalan, paling masuk angin. Ada yang menyarankan, tusuk jarum pentol saja dulu. Dan itu pun dilakukan. Si B mengerang, tangannya bergerak, bicaranya sedikit lebih jelas. Keluarga merasa lega. Mereka berpikir, syukurlah sudah mendingan. Padahal, secara medis, yang terjadi adalah sebaliknya. 2 jam kemudian, si B tiba-tiba tidak bisa berdiri. Mulutnya jatuh ke satu sisi. Tangannya tidak bisa digerakkan sama sekali. Barulah keluarga panik dan membawa si B ke rumah sakit. Saat tiba di IGD, waktu sejak gejala pertama muncul sudah lewat lebih dari 5 jam. Dan itu membuat segalanya berubah. Penjelasan medis akurat. Hasil CT scan menunjukkan si B mengalami stroke iskemik, yaitu stroke akibat sumbatan pembuluh darah. Pada kondisi ini, ada terapi yang sangat efektif jika diberikan dalam waktu 3–4,5 jam pertama.
Namun karena keterlambatan, terapi tersebut tidak lagi bisa diberikan dengan aman. Yang tersisa hanyalah perawatan suportif dan rehabilitasi jangka panjang. Saya tidak menyalahkan keluarga si B. Mereka melakukan apa yang mereka pikir terbaik dengan pengetahuan yang mereka miliki. Namun sebagai dokter, tugas saya adalah menyampaikan kebenaran, bahwa stroke ringan adalah alarm paling berharga. Dan alarm itu tidak boleh diabaikan atau ditenangkan dengan rasa aman palsu. Secara statistik, sekitar 30 hingga 40% pasien stroke sebenarnya mengalami gejala ringan terlebih dahulu. Gejala ini sering disebut transient ischemic attack atau serangan iskemik sementara. Masalahnya, lebih dari separuh pasien tidak segera mencari pertolongan medis. Padahal, dalam 48 jam setelah serangan ringan, risiko stroke berat meningkat tajam. Jika saat ini Anda berpikir, ini persis seperti yang pernah saya lihat, maka video ini bukan kebetulan muncul di hadapan Anda. Ini adalah peringatan, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami. Di bagian terakhir nanti, saya akan merangkum semuanya. Saya akan sampaikan 2 rahasia sebenarnya yang perlu Anda pegang. Bukan tentang jarum pentol, tetapi tentang keputusan yang menyelamatkan. Dan saya akan menutup dengan ajakan yang lembut namun penting. Tetap bersama saya. Kita sudah sampai di bagian akhir. Jika Anda masih bersama saya sampai titik ini, itu artinya Anda adalah orang yang benar-benar peduli pada kesehatan keluarga. Dan sekarang, saya ingin menutup pembahasan ini dengan 2 rahasia yang sebenarnya. Bukan rahasia mistik, bukan rahasia turun-temurun, tetapi rahasia yang sering terlewat karena terdengar terlalu sederhana. Rahasia pertama, bukan alatnya, tapi momennya. Banyak orang sibuk bertanya, pakai apa dok? Harus diapakan dulu. Padahal dalam stroke, yang paling menentukan adalah momen. Detik pertama Anda sadar ada yang tidak beres. Itulah titik terpenting. Bukan jarum, bukan minyak, bukan ramuan. Keputusan Anda untuk bertindak cepat adalah penentu utama apakah seseorang bisa kembali berjalan atau harus belajar hidup dengan keterbatasan. Rahasia kedua, tenang adalah bentuk pertolongan. Stroke membuat semua orang panik. Namun, tubuh yang panik membuat tekanan darah naik, detak jantung tidak teratur, dan kondisi bisa memburuk. Saat Anda tenang, Anda bisa mengenali gejala dengan jelas, mengatur posisi pasien dengan benar, dan menghubungi bantuan medis tanpa kebingungan. Tenang bukan berarti diam, tenang berarti tepat. Saya ingin Anda mengingat satu kalimat ini. Stroke tidak meminta izin, tetapi keselamatan selalu berpihak pada orang yang siap. Tidak ada keluarga yang ingin melihat orang tuanya lumpuh. Tidak ada anak yang ingin menyesal seumur hidup. Dan kesiapan itu dimulai dari pengetahuan yang benar. Sebagai dokter, saya tidak melarang Anda untuk peduli, untuk bertindak, atau untuk berharap. Yang saya tekankan hanyalah satu. Biarkan harapan itu berjalan seiring dengan ilmu. Karena niat baik akan menjadi jauh lebih kuat jika disertai pemahaman yang tepat. Jika video ini terasa bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada anak yang punya orang tua lansia, pasangan yang merawat ayah dan ibu, keluarga yang pernah mengalami stroke. Satu share Anda bisa menjadi penyelamat bagi orang lain. Dan jika Anda ingin terus belajar cara menjaga kesehatan orang tua dengan pendekatan medis yang tenang dan masuk akal, silakan subscribe channel ini. Saya Dr. Fauzan. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga Anda dan keluarga selalu diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.